banyak sekali nikmat yang kita rasakan mulai dari tadi kita bangun tidur sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan melimpahkan keberkahannya untuk kita semua. Yang jelas rasa syukur itu bukan hanya kita menikmati apa yang Allah berikan saja, tapi mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta umatnya insyaallah tetap istiqomah, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang nantinya kita sangat mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, marilah kita dengarkan tasbih yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Yayan. Kepada Ustadz Yayan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Yayan atas tasmi' memperdengarkan bacaan Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat bagi kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah hadir pada hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir setelah sebulan yang kemarin kita membahas surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Insyaallah pagi hari ini sampai jam 7 insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Falaq. Jadi melanjutkan surah dari An-Nas kemudian ke Al-Falaq, tafsir surah Amma ya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, sudah bisa bergabung dengan kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Dengarkan suara saya ya? Alhamdulillah jelas. Baik Ustaz, kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Falaq, melanjutkan tafsir yang kemarin surat An-Nas. Kepada Ustaz Sofyan langsung saja kita berikan waktu. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulilladzi an'amna alaina ni'mata Al-Qur'an wa ni'matal iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Ikhwafil rahmatullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian tafsir kita di surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Surah yang kata para ulama diturunkan di urutan yang ke-20 ya. Ke-20 dan dinamakan bagian dari Mu'awwidhatain, yaitu surah perlindungan. Di surah ini Allah Subhanahu wa taala setidaknya menginginkan atau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Bahkan juga nanti dalam kajian kita akan tahu ternyata makna-makna ayat di suratul Falaq ini tidak hanya sekedar bermakna negatif, tapi juga ada yang positif. Sebab nuzul ayat ini ya diceritakan bagaimana ketika ada orang-orang yang berniat jahat, ya, berniat jahat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Falaq ini untuk menjadi Mu'awwidhatain, dua surah yang bisa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan buruk orang-orang yang menginginkan keburukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nanti di kajian An-Nafasat kita lihat bagaimana tata cara untuk melakukan ruqyah dengan Mu'awwidhatain. Nafasat itu artinya kita
meniupkan, ya, ada meniupkan tapi ada butiran-butiran air kecil nih, dari tiupan yang kita lakukan, maka itu adalah an-nafasat, dan di sanalah prosesi ruqyah Rasulullah SAW ketika menjelang tidur untuk menjaga dari segala macam sesuatu yang sifatnya buruk yang membahayakan Rasulullah ataupun membahayakan kita semua. Bagaimana Rasulullah mengajarkan membaca suratul Ikhlas, lalu suratul Falaq, dan suratul Nas, lalu dihembuskan an-nafasat di di kedua telapak tangan kita, lalu ditaruh atau diusapkan ke seluruh tubuh kita. Maka dengan itu insya Allah akan melindungi kita dari segala macam keburukan. Maka para ulama juga mengatakan al-falaq itu adalah ain, ya. Al-ain yaitu pandangan atau tatapan. Maka ketika kita melihat bagaimana terlalu besar mungkin ketika kita melihat bagaimana ainul asad seperti seorang singa yang melihat mangsanya, itulah ain yang membahayakan. Maka ketika kita melihat sesuatu, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang namanya ainul hasad. Kalau ainul hasad itu juga bisa terjadi pada diri manusia dan juga terjadi pada diri jin. Kalau jin sudah memiliki ainul hasad kepada seseorang, maka tatapan jin itu juga bisa membuat gangguan-gangguan nyata kepada makhluknya, yaitu kepada manusia. Ada santri yang mengalami yang namanya ainul hasad. Dia selalu marah-marah, lalu juga bahkan berubah menjadi macan, harimau. Lalu ketika kita ruqyah ternyata memang di sekitar pesantren ada yang tidak suka dengan keberadaan pesantren, maka dicarilah sosok yang paling lemah di antara penghuni pesantren tersebut, yang mungkin sering melamun, mungkin sangat rendah, maksudnya aktivitas ataupun daya pikirnya, sehingga sering kosong, maka dimasuki oleh jin. Dan ternyata dia nggak suka dengan keberadaan pesantren. Ini adalah ainul hasad. Ainul hasad. Suara saya lagi nyari headset. Sebentar ya, mudah-mudahan ada headset. Cek suara saya terdengar ya, Ustaz? Alhamdulillah, lebih jelas Ustaz. Baik, ya. Saya beli headset tiga kali hilang semua. Makanya yang terbaru belum sempat nyari-nyari lagi. Baik ya, itu tadi sekilas gambaran tentang al-falaq dan asbabun nuzulnya. Maka secara definisi al-falaq itu dikatakan oleh para ulama sebagai waktu subuh, ya, waktu subuh, ya. Atau juga dikatakan sebagai kehidupan, sebagai kehidupan. Maka apa maksudnya dari kehidupan? Di surah Al-An'am dikatakan falikul habbi wan nawa, ya, yaitu sesuatu yang membelah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah malam untuk diterbitkan siang, begitu. Maka inilah dinamakan al-falaq. Al-falaq. Bukankah hakikat dari kehidupan itu juga membelah, bagaimana ketika
hidup kita memiliki dua dua dimensi. Pertama dimensi malam dan juga dimensi siang. Kehidupan kita juga dibelah oleh sifat-sifat manusia yang sifatnya negatif dan juga positif. Ada orang yang sangat baik, ada juga orang yang memiliki hati yang kurang baik begitu. Lalu juga bagaimana ketika Allah katakan falik, yaitu falikul habbi al-falak ya, falikul habbi wa nawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah tumbuhan dan juga biji-bijian. Kalau kita lihat bagaimana biji-bijian itu tumbuh, dia tumbuh itu harus membelah bumi ya. Jadi bumi itu terbelah lalu keluarlah yang namanya tumbuhan. Ataupun ketika anak ayam ya lahir juga dia harus membelah kerangkang ya, telurnya itu lalu dia bisa hidup. Inilah kehidupan. Maka al-falak itu yaitu na'udzu bil falak ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan. A'udzu itu dari kata aud. Aud itu artinya berjalan ya, menuju ke sesuatu dengan meninggalkan sesuatu. Aud kembali ya, atau dikatakan sebagai kembali. Maka ketika kita berlindung kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang buruk ya atau yang akan menimpa keburukan kepada kita, maka orang Indonesia menyebutnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi eh, eh, antara malam dan juga siang hari disebut sebagai al-falak. Ulama menyebut sebagai inti dari kehidupan. Inti dari kehidupan. Maka ketika kita berlindung kepada yang memiliki kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijelaskan pada ayat setelah. Dari mana? Dari min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad. Jadi min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu berlindung dari malam ketika sudah mulai gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil uqad, dan dari hembusan ya, buhul-buhul orang-orang yang menyihir gitu, atau para tukang sihir. Nah, kita jelaskan ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala katakan min syarri ma khalaq, yaitu dari keburukan apa yang diciptakan ya, dari keburukan apa yang diciptakan. Kalau kita hilangkan kata syarrinya, maka dari apa yang diciptakan. Ada yang sifatnya berbahaya, ada yang sifatnya memiliki manfaat ya. Kehidupan itu ada yang sifatnya bahaya, ada yang juga sifatnya memiliki manfaat kepada kita. Ketika Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik kepada kita untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan yang kita lakukan. Dalam menjalani kehidupan yang kita lakukan, maka Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam cara untuk kita meminta perlindungan baik dari dalam diri kita ataupun di luar kita ya, di luar kita. Contoh ketika di dalam diri kita juga memiliki unsur-unsur yang namanya sesuatu yang sifatnya bahaya begitu. Ketika kita juga memiliki sifat amarah, ketika kita juga memiliki sifat hawa nafsu, ketika kita juga memiliki ada kemungkinan melakukan kemaksiatan, maka Rasulullah SAW menganjurkan banyak sekali cara-cara untuk kita menjaga diri kita untuk menjalani kehidupan dengan cara-cara yang buruk tersebut begitu. Min syarri
Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika setiap harinya zikir ya. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya. Bagaimana Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan perilaku hidup kita dan juga dari keburukan amalan-amalan kita ya. Dalam hadis yang lain dikatakan min syarri nafsi begitu. Maka Rasulullah SAW juga wa nafsi wa sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana di dalam diri kita itu ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan menjadi pribadi-pribadi seperti malaikat dalam satu waktu dan bisa menjadi pribadi-pribadi seperti syaitan ya dalam waktu yang lain begitu. Nah, bila di dalam diri kita juga memiliki unsur kemungkinan melakukan keburukan ya atau ada yang namanya asyar yaitu keburukan, maka di dalam di luar diri kita di luar apa yang Allah ciptakan, maka juga ada kemungkinan keburukan itu juga akan menimpa kita ya. Makanya ketika pada malam pertama misalkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui lisan Rasulullah untuk kita senantiasa mengucapkan a'udzubika min syarri ma zubilat ya. Yaitu meminta perlindungan dari setan-setan begitu. Dari makhluk-makhluk yang tidak baik sehingga berdampak kepada keturunan-keturunan kita gitu. Nah, dan meminta perlindungan ini sifatnya bukan hanya dari sisi lafzi. Kalau lafzi juga yang langsung tadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang langsung, ya Allah saya minta perlindungan dari Engkau begitu. Tapi juga ada yang sifatnya zikri ya, yaitu wirid-wirid rutin yang bisa kita lakukan untuk kita bisa terproteksi dari hal-hal buruk yang Allah ciptakan begitu, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebagai ujian untuk umat manusia. Misalkan adalah ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya, di akhir suratul Baqarah. Itu juga nggak langsung, tapi ketika kita berzikir melakukan wirid dengan mengucapkan atau melafazkan ayat-ayat ini atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ketika itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, maka itu juga akan berbuah perlindungan ya. Ketika membaca ayat kursi, siapa yang membaca ayat kursi maka akan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca akhir suratul Baqarah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sifatnya amali ya. Bukan hanya sifatnya qauli tapi juga amali, misalkan sholat subuh berjamaah ya. Maka barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa huwa fi zimmatillah. Dia akan dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang niscaya ya. Baik yang sifatnya langsung, ya Allah, a'udzubika ya, aku berlindung kepada Engkau min syarri ma khalaq ya, wa min syarri nafsi wa min sayyiati a'mali gitu. Yang sifatnya langsung kepada Allah atau juga yang sifatnya zikir, wirid-wirid harian ya. Maka Rasulullah SAW katakan zikir pagi dan juga zikir sore ya. Rasulullah SAW katakan zikir ba'da sholat. Nah, itu zikir-zikir yang ketika kita mengucapkan zikir-zikir tersebut nggak hanya sekedar untuk mencari pahala saja, tapi kita harus bisa membuka syarah-syarah bagaimana keutamaan hadis-hadis tersebut atau keutamaan zikir-zikir tersebut, sehingga ketika kita membaca zikir tersebut ada koneksi ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada iltija ya, yaitu kembalinya kita atau
mengembalikan semua urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut sebagai iltija, yaitu eh, sifat tawakal ya yang penuh dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau ada bahasa qul hasbiyallahu la ilaha illahu ya. Nah, itu yang zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan. Atau juga dengan amalan-amalan kita ya, amalan-amalan yang kita lakukan. Bagaimana katanya sedekah itu menolak bala. Bagaimana ketika sholat berjamaah itu juga sholat subuh berjamaah itu fi zimatillah ya, itu juga merupakan sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mauizah ya. Yaitu pelindung kita dari hal-hal yang buruk. Atau juga Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau menafsirkan di surah Al-Isra ya, tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal ard wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kemarin bahkan sampai sekarang ya corona juga. Corona itu juga sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika makhluk Allah yang kita nggak tahu la tafqahuna tasbihahum ya, kita nggak mengerti bagaimana mereka bertasbih, lalu makhluknya yang bernama manusia juga ikut bertasbih, maka manusia juga akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk itu bertasbih kepada sehingga sesama yang bertasbih dilarang saling mengganggu. Atau karena yang si empunya yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak dari tasbih-tasbih kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi sesama mereka yang bertasbih ya. Corona atau penyakit ataupun kuman dan sebagainya, mereka sedang bertasbih beribadah, maka ada sekat-sekat ya, yang memang Allah atur dan Allah jaga. Nah, itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Yaitu dari buruknya kehidupan. Yang berikutnya adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Di ayat yang lainnya itu dikatakan sebagai ghasaqil lail ya, yaitu malam ya, malam yang akan datang. Apa dikatakan sebagai ghasaqil lail itu eh, malam itu ada yang sifatnya positif dan malam itu ada yang juga sifatnya negatif begitu. Di waktu malam lah kita eh, akan mendapatkan kemuliaan dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Ya. Di waktu malam kita juga bisa mendapatkan keutamaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sebenar-benarnya begitu. Umar katakan siang itu adalah fungsi diri saya buat umat saya begitu. Itu buat rakyat saya kata Umar bin Khattab. Sedangkan malam adalah fungsi diri saya untuk mengabdi kepada Rob saya. Jadi kalau saya menelantarkan siang saya, maka saya telah menelantarkan rakyat saya. Dan kalau saya menelantarkan malam saya, maka saya telah menelantarkan diri saya dari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihim yastaghfirun, dan waktu-waktu terbaik untuk memohon ampun dan mendekatkan diri kita kepada Allah adalah waktu-waktu sahur, yaitu puncaknya di malam hari begitu. Puncaknya di malam hari. Maka malam itu disebut sebagai gosak ya, karena semakin malam semakin mendapatkan puncaknya ya, mendapatkan puncaknya kegelapan. Malam itu ketika kita sholat Isya berjamaah juga Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita akan mendapatkan pahala malam. Pahala malam, pahala beribadah di malam hari penuh ya. Seperti sholat malam suntuk gitu. Jadi penuh-penuhnya kita sholat malam bisa bisa digantikan pahalanya dengan yang namanya sholat Isya secara berjamaah ya. Maka ini yang dilihat dari sisi positifnya, bahwasanya malam itu memiliki juga sifat yang positif. Yang negatifnya juga ada.
dosa-dosa kita juga disebut sebagai gelapnya gelapnya kehidupan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk wa na'udzubika min syarri ghasiqin idza waqab, itu kita diminta untuk berlindung dari gelapnya dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berlindung dari bukan hanya sifat aslinya yaitu gelap malam, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memutuskan ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Ghosakin idza waqab itu malam yang mencapai puncaknya lalu terbelah dengan datangnya waktu falak, yaitu eh, sinar mentari ya, sinar mentari yang menghapus gelapnya malam. Maka bila kejadian itu juga Allah mampu melakukannya, ya, sehingga Allah juga mampu membuat kita akan berhenti dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ada tafsiran yang bagus ya dari beberapa ulama mufassir mengatakan ghosak itu yaitu kita berada di tengah lautan ya. Seakan-akan kita berada di tengah lautan, lalu kita masuk ke dalam kedalaman air laut tersebut di malam hari, di puncaknya malam, lalu di dalamnya kedalaman laut itu biasanya kalau para penyelam sudah tahu bagaimana gelapnya air begitu di kedalaman laut. Semakin dalam maka semakin gelap begitu. Apalagi kalau sudah sampai 1.000 meter, 10.000 meter, bahkan 100.000 meter itu sudah kegelapan yang sangat-sangat gelap. Nah, di dalam laut tersebut tapi tiba-tiba itu ditambah ya, ditambah dengan waktunya yang memang di malam hari. Maka betapa luar biasanya gelapnya di sekeliling kita. Kita nggak tahu siapa yang ada di depan kita nggak tahu siapa yang ada di samping kita nggak tahu siapa yang ada di belakang kita nggak tahu siapa yang mau jahat sama kita nggak tahu siapa yang mau baik sama kita. Maka disinilah kita diminta untuk beriltija, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala macam apa yang ada di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang punya hati atau punya niat yang jahat sama kita. Allah Subhanahu wa taala tahu mana orang-orang yang memang tulus mencintai kita atau yang memiliki kepentingan kepada kita. Maka diminta kita untuk kembali beriltija, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Jadi itu ghasikin idza waqab, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam hari dan segala macam aktivitas di malam hari begitu. Yang positif berarti bagus begitu. Maka kalau yang negatif juga kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang sifatnya negatif ternyata amalan-amalan di malam hari juga banyak yang buruk ya. Prostitusi rata-rata dilakukan di malam hari. Lalu juga ada perampokan ya. Kemarin sekarang sudah banyak dilakukan di siang hari, tapi umumnya orang akan lakukan hal tersebut di malam hari, begal dan sebagainya ya. Itu. Jadi yang pertama kita sudah paham tentang al-falak, yaitu kehidupan atau waktu subuh atau puncak malam yang akan berganti dengan terangnya sinar mentari. Lalu juga kita diminta berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari min khalaq, dari apa yang Allah ciptakan kepada kita, dan juga yang selanjutnya adalah min ghasiqin idza waqab, yaitu dari hal-hal yang terjadi di malam hari ya. Lalu yang terakhir adalah min syarrin nafasati fil uqad. Nafasat tadi saya sudah sampaikan di awal, makna dasarnya dalam bahasa Arab adalah yaitu nafas yang ada sedikit air gitu. Maksudnya nyemprot lah kalau orang lagi nafas. Itu nafasat. Dan itu biasanya dilakukan oleh siapa? Secara umum penafsirannya adalah para tukang sihir gitu. Para tukang
eh, para tukang sihir, dan para tukang sihir rata-rata adalah perempuan gitu. Maka kalau kita lihat nafasat di sana ada muannas, adalah muannas. Muannas itu diperuntukkan untuk para perempuan ya. Yang pertama, para ulama sebagian mengatakan, oh ini tukang sihir itu perempuan rata-rata, mak lampir kalau kita udah dulu apa mendengarkan sinetron ya. Atau juga memang tukang turun itu rata-rata perempuan, meskipun sekarang yang banyak terkenal itu justru laki-laki ya, dukun-dukun gitu. Nafasat eh, atau juga biasanya ketika yang melakukan aktivitas nafasat ini adalah para perempuan yang sudah mulai kepepet gitu. Biasanya ibu-ibu ya, eh, tapi nggak ada di ruangan ini insya Allah atau di Zoom ini, ibu-ibu yang tidak memiliki akidah yang baik ya, khususnya dalam berumah tangga misalkan diduakan atau terjadi konflik keluarga gitu, itu cenderung lebih mudah langsung ke dukun gitu atau ke peramal dan lain sebagainya gitu. Untuk eh, untuk mendapatkan solusi dari yang dia alami. Maka disebut oleh para ulama sebagai nafasat untuk perempuan. Summa yanfusu fih. Summa yanfusu fih. Ini tadi makna yang pertama, yaitu eh, diartikan sebagai sarana untuk kita melakukan ruqyah, melakukan ruqyah. Artinya artinya fasad ini ada yang sifatnya baik dan ada yang sifatnya juga buruk ya. Yang sifatnya baik tadi bisa digunakan sebagai sarana-sarana untuk kebaikan atau sebagai ruqyah ya. Atau yang sifatnya buruk ya tadi dipraktekkan buat sihir begitu. Nah, tapi sekali lagi wa ma hum bidari nabihim illa biiznillah. Karena semua yang dilakukan atau dipraktekkan oleh manusia itu tidak akan memiliki kemudorotan sedikit pun kepada orang lain illa biiznillah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya terlindungi dari segala macam keburukan atau niatan buruk yang dilakukan itu. Nah, ada para ulama yang juga tetap berkomitmen atau berpegang bahwasanya nafasat itu adalah sifatnya umum begitu. Sifatnya umum, yaitu sesuatu yang kalau memang sudah intensif, maka sifatnya paling tinggi disebut sebagai apa ada ta'mar butuh tapi bukan untuk muannas. Misalkan dai ya. Tapi kalau dia sudah intensif berdakwah di sana sini, maka disebut sebagai daiyah ya. Sebagai daiyah ya. Atau ketika seorang ulama ya, seorang alim ketika dia sudah intensif belajar menuntut ilmu menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut, maka disebut sebagai allamah ya. Allamah ya. Atau sebuah kapal, ketika kapal itu sangat besar ya, paling besar, maka disebut hamalnakum fil jariyah. Jariyah ya. Jar kapal tapi ditambahkan tak marbutoh di sana jariyah. Itu bukan kapal perempuan tapi memang kapal tapi dia sangat sangat besar. Maka min syarrin nafasati fil uqad, ini bukan hanya sekedar tukang sihir perempuan, tapi setiap baik laki-laki, baik perempuan, ya, dan dia tidak memiliki akidah, maka dia bisa memiliki niat yang buruk kepada kita, sehingga kita diminta untuk banyak meminta perlindungan dari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, hasad ini juga gosikin ya, kalau misalnya nafasati fil uqad. Dan yang terakhir adalah min syarri hasidin idza hasada. Min syarri hasidin idza hasada. Sekali lagi, kalau syarrinya dihilangkan, maka hasad ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif ya. Positifnya itu disebut sebagai ghibthah. Ghibthah yaitu sifat iri yang berbuah pahala. Kok bisa gitu? Ada sebuah hadis yang sering kali saya sampaikan ya.
la hasadan illa isnatain. Ya. Jangan kalian iri kecuali kepada dua hal. Ar-rajulun 'allamahullahul Qur'an ya, yatlunahu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu fayaqul ya laitani misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'mal ya. Yaitu pertama kepada seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan Al-Qur'an kepadanya, maka lalu sampai tetangganya dengar ya, fasamiyahu jarun lahu faqalat, lalu dia mengatakan ya laitani mislama utiya fulan, ya Allah seandainya saja aku diberikan karunia seperti si fulan tetanggaku itu, famil tu mislama ya'mal, maka aku akan beramal bagaimana yang telah diamalkan. Nah, ini iri yang gibtoh ya. Iri yang gibtoh yang memotivasi untuk pengen juga melakukan amal kebaikan tersebut begitu. Ar-rajulun 'allamahullahul Qur'an ini juga sekedar tambahan dasar ya, sebagai dasar bahwasanya ketika kita cinta Al-Qur'an, ketika kita belajar Al-Qur'an, ketika kita menghafal Al-Qur'an, ketika kita mengkaji tafsir Al-Qur'an, kita memurojaah hafalan Al-Qur'an, maka hakikatnya kita sedang banyak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ar-rajulu 'allamahullahul Qur'an, bahasanya gitu. Meskipun wasilahnya kita lewat guru ngaji kita, wasilahnya kita lewat ustadz-ustadz kita ya, wasilahnya kita lewat mungkin sahabat kita atau istri atau suami kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang ridho sama kita, pengen ngajarin kita ya. Atau dalam bahasa Ar-Rahmannya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah sedang sayang sama kita, maka kita diberikan kemudahan untuk belajar Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Yang selanjutnya itu ar-rajulu atahullahul mal. Yang kedua yaitu kepada seorang laki-laki yang diberikan harta fayuhlikuhu fi sabilillah, lalu dihabiskan di jalan Allah, lalu orang-orang melihat ya laitani mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Seandainya saya punya harta seperti si dia ya Allah, aku akan lakukan sebagaimana ia lakukan begitu. Maka dia juga pengen. Itu disebut sebagai ghibthah begitu. Dan ini sifatnya positif ya. Ini sifatnya positif. Jadi memang hasad itu maknanya itu perasaan ya, perasaan manusia kepada saudaranya lain yang mendapatkan nikmat. Orang menghafal Quran lagi iri sama temennya yang sama-sama menghafal Quran. Dia kok hafalannya cepat, saya lambat. Maka saya harus berusaha gimana caranya seperti dia. Nah, itu namanya hasad. Orang pejabat ke pejabat yang lain ada perasaan, kok dia punya mobil gitu. Kok dia cepat banget karirnya naik gitu. Seorang wanita kepada wanita yang lain ya. Jadi yang sifat yang sekufu ya. Kalau ustadz tiba-tiba iri dengan tukang sayur gitu misalkan, itu bukan hasad namanya. Nah, jadi ketika hasad itu menghasilkan sesuatu yang positif, misalkan rasa syukur gitu. Alhamdulillah ya Allah, senang lihat tetangga saya sudah punya mobil sekarang. Dan kalau itu jujur, maka itu hasad yang disebut sebagai ghibthah. Karena kalau tetangganya susah, maka ada kewajiban dirinya untuk menolong kan. Tapi ketika tetangganya ini sudah punya mobil, artinya oh dia sudah ekonominya sudah bagus begitu. Atau yang menghasilkan doa, ya Allah sebagaimana Engkau telah memberikan mobil kepada tetangga saya, berikan pula nikmat itu kepada saya. Itu juga ghibthah ya. Sesuatu yang menghasilkan positif atau membuat kita kembali kepada Allah. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk tidak banyak memamerkan nikmat Allah kepada kita kepada orang lain. Yang sifatnya disebarkan di depan umum. Saya nggak tahu kaidah tahadduts bin nikmah. Banyak orang yang memamerkan nikmat yang Allah berikan kepadanya lalu mengucapkan tahadduts bin nikmah begitu. Sekedar tahadduts bin nikmah ya, saya kemarin dapat hadiah mobil. Sekedar tahadduts bin nikmah ya, saya kemarin alhamdulillah umroh begitu.
dibayarin gitu. Eee, saya belum melihat contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika, eee, me apa, me melaksanakan atau apa, menyebarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Kecuali dalam diskusi-diskusi, eee, yang yang membangun dan kita bisa memastikan orang yang mendengar ataupun mendapatkan informasi dari kita tersebut langsung ingat Allah gitu. Langsung ingat Allah misalkan, "Ya Allah saya kok hari ini belum baca Quran." Dengan perkataan seperti itu tiba-tiba teman kita, "Oh dia nggak Quran hari saya itu, dia nggak baca." Ini tahadduts bin nimah yang memang dianjurkan dengan perasaan yang jujur gitu, tidak diucapkan di depan umum. Karena apa? Karena, tidak semua orang siap dengan ghibthah begitu. Tidak semua orang yang, kita ajak bicara tidak siap dengan ghibthahnya gitu, tidak siap dengan berpositif thinking-nya. Mungkin ada di antara mereka yang sedang kesusahan, mungkin di antara mereka yang sedang kesal dengan kita, yang sedang marah dengan kita sehingga akan menimbulkan hasad. Dan hasad ini ketika dia berada dalam satu ruangan atau bisa menatap langsung bisa disebut sebagai ainul hasad. Tapi kalau misalkan dia, tidak dalam ruangan, maka tadi khawatirnya adalah, dia datang ke, nafasati fil uqad dan juga melakukan hal-hal yang lain, begitu. Itu ya. Nah, yang sifatnya negatif adalah, eee, sesuatu yang membuat kita justru ingin mencelakakan orang tersebut, ya. Ini bahaya dari hasad. Ya, yakulul hasan kama takulun nar. Eee, bahayanya hasad itu seperti dia menghabiskan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seperti api yang menghabiskan kayu, api yang memakan kayu. Jadi hilang semua, ketika sudah memiliki sifat hasad ya, baik dari dalam diri kita ataupun orang lain kepada kita. Bagaimana, hilangkan, eee, iblis, bukan seorang iblis ya, sesosok iblis kepada sesosok Adam karena hasad. Padahal, keimanannya, eee, iblis itu nggak diragukan lagi. Bagaimana juga para pembesar Quraisy meskipun keilmuan sudah, mumpuni, harta sudah mereka miliki, tapi karena hasad tidak terima, seorang nabi ya, seorang Nabi Muhammad SAW menjadi seorang, rasul, maka mereka tidak mau beriman. Bahkan, dengki ingin membunuh Rasulullah SAW. Begitu juga Yahudi, laknatullah alaihim. Ketika, mereka tidak menerima bahwasanya umat Islam ya terpilih menjadi umat pilihan, maka hasadnya mereka juga akhirnya terus pengen, merusak, eee, din yang kita miliki ya. Ini yakulul hasanat, bagaimana dengki ini, bisa merusak segala macam kebaikan-kebaikan yang kita miliki ketika kita nggak kelola dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana, eee, di keluarga Yakub alaihissalam, eee, kakak-kakaknya Nabi Yusuf memiliki hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia iri, kenapa Yakub sangat, sayang kepada Yusuf, sehingga menimbulkan kedengkian dan akhirnya, beranak pinak ya. Yang namanya kedengkian akan beranak pinak menghasilkan dosa-dosa yang, eee, apa, memiliki keturunan gitu. Dari mulai berdusta kepada Nabi Yakub, lalu diajak keliling Nabi Yusuf itu, lalu akhirnya dilempar ke dilempar ke sumur, lalu berbohong lagi kepada Nabi Yakub, menganggap dimakan serigala, begitu. Nah, ini yang dimaksud sebagai, kedengkian itu beranak pinak. Dan kedengkian itu nggak akan pernah bisa memuaskan dan, menyelesaikan persoalan. Kebaikan setelahnya.
kita lihat ternyata di ujung perjalanan bagaimana kakak-kakaknya Nabi Yakub, kakak-kakaknya Nabi Yusuf akhirnya susahan ya, hidupnya tetap sulit gitu. Nggak lebih baik hidupnya setelah mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi yang terjadi adalah contoh terbaik ya. Contoh terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan kepada kita bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang hasidin tersebut ya. Orang-orang yang memiliki sifat hasad kepada kita. Kita lihat bagaimana ketika setelah sekian tahun tiba-tiba Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja dan kesusahan melanda keluarga Nabi Yakub, kemarau dan hidup yang sulit melanda mereka, datanglah kakak-kakaknya gitu. Lihat apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya. Engkau benar Yusuf ya? Nah, mana Yusuf? Wahada akhi, wahada akhi. Luar biasa. Itu merupakan sebuah tamparan yang keras kalau mereka yang sudah mengerti tentang sastra, dan di Arab itu luar biasa sastranya sangat jago sekali. Jadi ketika datang kembali kakak-kakaknya Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf ada di sampingnya Bunyamin ya. Bunyamin adiknya itu ya. Wahada akhi. Kata-kata hada akhi itu adalah sebuah tamparan yang keras tapi lembut ya. Karena mafhum mukhalafahnya itu yang bisa difahami dari kata-kata Nabi Yusuf dengan mengatakan hada akhi. Kalaupun Nabi Yusuf nggak bilang hada akhi, tahu semua kakak-kakaknya bahwasanya Bunyamin itu adalah saudaranya Nabi Yusuf begitu. Tapi sengaja digunakan kata-kata itu, kembali diungkapkan kata-kata itu di depan para saudaranya itu supaya paham gitu. Ini loh saudaraku sebenarnya, gitu. Tidak seperti engkau saudaraku, tapi memiliki hasad kepadaku. Bahasa kasarnya nggak kayak kalian, saudara tapi brengsek gitu. Katanya kira-kira seperti itu. Ada akhi. Inilah saudaraku yang sebenarnya, padahal itu juga saudara-saudaranya semua. Nah, ini yang yang terjadi. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amali, dengan qauli, dengan zikri, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita dari segala macam apa-apa yang eh, sifatnya tidak baik ya. Nah, yang kalau tadi misalkan hasad yang tidak baik akan menghasilkan seperti itu, kalau kita melihat bagaimana Nabi Musa ya, Nabi Musa memiliki saudara, ya, kakaknya namanya Harun ya. Eh, Harun ya. Jadi Harun ini kakaknya, tapi Musa ini adiknya, ternyata Musa ini lebih berprestasi bahasanya. Musa ini lebih berprestasi dan Musa ini lebih banyak dipercaya oleh umat. Tapi Masya Allah, karena Harun ini tidak memiliki yang namanya sifat hasad dari dalam dirinya, Nabi Harun ini juga ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada dirinya. Maka ketika membersihkan diri dari sifat-sifat hasad, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya jadikan Harun ini ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bisyafaatin Musa, dengan syafaat Musa Nabi Harun akhirnya menjadi sebuah nabi juga. Waj'ali waziran min ahli Harun akhi, begitu. Harun akhi min rahmatin Harun, bahkan disebut sebagai rahmatnya Nabi, bentuknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, yaitu dikirimnya Harun sebagai nabi. Atau waziran min ahli Harun akhi, dengan syafaatnya Nabi Musa, Harun akhirnya menjadi nabi. Karena apa? Harun tidak memiliki sifat dengki kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini ya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Al-Falaq kita pada hari ini ya, mudah-mudahan mereka yang sudah memahami makna-makna dari kholak, makna dari falak, makna dari hasad, makna dari nafasat, ya, makna dari wasak, bisa paham bahwasanya
seluruh kehidupan, ya, seluruh momentum kehidupan ataupun dinamisnya kehidupan kita dari segala macam aneka ragam tadi bentuk-bentuk tadi, sesungguhnya itu semua adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menjaga cara-cara untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik qauli, baik amali, baik zikri, ya, kita akan bisa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu setiap yang Allah ciptakan dari sisi manusia atau binatang, ya. Binatang itu baik atau buruk, manusia itu yang di sekeliling kita baik atau buruk, memiliki niat yang baik atau buruk, kita nggak pernah tahu. Ketemu anjing-anjingnya itu galak atau tidak, ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kita senantiasa berlindung kepada Allah, kita insya Allah akan mendapatkan perlindungan Allah. Lalu kita nggak tahu bagaimana gosak, ya, bagaimana kondisi malam hari. Ya, boleh jadi kita akan di malam hari melakukan kemaksiatan, begitu. Boleh jadi kita akan menemui keburukan di jalan di malam hari, terutama yang suka berpergian di malam hari, begitu. Atau timbul sifat-sifat atau niat-niat buruk kita lakukan di malam hari, kita nggak pernah tahu. Sehingga ketika kita berlindung kepada Sang Penguasa Malam, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Lalu kita juga nggak tahu bagaimana niat-niat buruk para dukun, ya, yang diminta oleh orang-orang yang bermusuhan dengan kita, gitu. Sehingga ketika kita meminta perlindungan kepada Sang Penguasa, ya, wa ma hum bidzarrina illa biidznillah, memiliki manfaat atau kemudaratan bahkan kepada kita. Dan yang terakhir, kita nggak pernah tahu bagaimana sifat kedengkian manusia kepada kita, tetangga kita, teman-teman kita, gitu. Kadang-kadang teman kita lagi hasad sama kita karena kondisi dia lagi nggak stabil, tiba-tiba juga sifat perangai buruk kita kepada dia sehingga menghasilkan hasad-hasad yang buruk. Sehingga kalau kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang membolak-balikan hati, boleh jadi sifat-sifat hasad itu berubah menjadi sesuatu yang positif dan kita selamat dari kemudaratan yang dihasilkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya, buat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah tafsir dan sosial. Ada 3.000 tafsir secara malam. Bagi bapak-ibu sekalian yang ini ada cek suaranya jelas. Ya. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari Abi Ahmad. Salat malam dan duha sudah rutin dilakukan selama 40 hari, 40 malam. Setelah sudah merasa terbiasa bangun dan sholat, tapi setelah 40 hari itu belum merasakan istiqomah, belum bisa konsisten. Dapatnya Ustaz, apakah hilangnya istiqomah itu karena maksiat yang kita lakukan atau kita abaikan? Baik. Pertama adalah dari sisi niat, ya. 40 malam itu niatnya apa, begitu. Jadi kalau adalah sebuah aktivitas yang kita memang niatkan untuk bisa mencapai 40 malam itu untuk mencapai sesuatu, misalkan yang dulu saya contohkan karena pengen menikah, gitu. Pengen menikah, saya harus sholat malam dulu 40 malam supaya mendapatkan anugerah baik akhwat ataupun yang lain sebagainya. Maka boleh jadi setelah 40 malam dia akan hilang keistiqomahan dalam melaksanakan sholat malam, begitu. Seperti orang yang menghafal Al-Quran, pengen 2 tahun selesai hafalannya. Sebentar, dikit lagi selesai. Pindahin kemana, Pak?
Aku mau pulang lagi. Parkir sebentar nih, nggak lama kok. Sinyal nggak ada. Sebentar ya, ada gangguan. Eh ya, jadi setelah kita hafal selama 2 tahun, kita akan menemukan orang-orang yang juga nggak ngafal lagi atau nggak murojaah lagi setelah 2 tahun. Itu juga dari kekuatan niat, ya, kekuatan niat yang belum kuat atau dia belum menemukan hakikat dari amalan-amalan yang dilakukan, begitu. Saya belum masuk ke dalam bahasa maksiat yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah karena niat. Ya, karena niat itu bisa berpengaruh kepada ujung dari amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau orang pengen ngafal hanya untuk sekedar mendapatkan nilai ataupun kenaikan kelas, ya, maka setelah naik kelas juga akan hilang kembali gitu. Maka sesungguhnya pondasi awal dalam amal itu harus dibangun dengan niat yang kuat, ya, dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik mereka yang hafal Quran datang ke ma'had adalah mereka yang memang nggak ada paksaan, begitu. Nggak ada paksaan, lalu nggak ada target. Mereka tuh pengen benar-benar menghafal sampai akhir hayat gitu. Nah, meskipun ketika diminta atau dipaksa orang tua itu juga ikhtiar yang boleh aja dilakukan dengan harapan dalam perjalanannya dia mendapatkan hidayah gitu. Tapi tadi mungkin dampaknya akan sangat berbeda. Dampaknya akan sangat berbeda. Yang terpaksa tadi akan mungkin hilang setelah tercapai niatnya tersebut. Kalau yang dari awal pengen hidup bersama Quran mungkin akan istiqomah. Yang kedua adalah karena maksiat yang dilakukan. Ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh seseorang, maka kemaksiatan itu akan menggelapkan hati, atau dalam bahasa hadisnya ketika hati itu seperti lembaran kertas yang putih bersih, jika hati itu dikotori oleh maksiat, maka kertas itu akan hitam. Ketika hitamnya itu semakin banyak, maka kertas yang putih itu tidak bisa menuliskan sesuatu, ya. Atau orang lain tidak bisa membaca tulisan dari kertas yang sudah hitam full. Kenapa nggak bisa terbaca? Karena tinta itu umumnya hitam dan kertasnya hitam nggak bisa terbaca. Inilah hati yang sudah tertutupi oleh puncak atau maksiat yang eh, apa eh, sudah menutupi seluruh kegiatannya. Hati yang tertutup disebut sebagai ghosat qulubuhum. Ketika hati sudah keras, sudah tertutupi, maka dia tidak bisa lagi merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekali lagi, pertama, nggak bisa lagi merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, nggak bisa lagi merasakan manisnya ibadah, ya, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali dikatakan alaqatud dunya ma'al qalbi ya tamna'u halawatal ibadah. Jadi ketika dunia itu sudah begitu menempel ke dalam hati, sudah menutupi hati, maka dia akan menghalangi seseorang dari menikmati kenikmatan ibadah. Ketika sudah hilang kenikmatan itu, ya, maka hilang pula motivasi seseorang dalam beribadah. Hilang pula motivasi seseorang dalam membersami Al-Quran. Saya baca nggak baca kok biasa aja gitu. Saya sholat nggak sholat kok biasa aja. Nah, ketika sudah terbiasa seperti ini, maka orang itu akan cenderung berhenti, ya. Karena tidur nggak tidur gitu, bangun sholat nggak ada kenikmatan yang berbeda. Itu ya. Jadi bisa karena dua hal. Bisa karena dua hal. Yang pertama, niat dari awalnya ya memang pengen 40 hari, ya. Yang kedua karena di perjalanannya maksiatnya sudah menumpuk sehingga dirinya tidak lagi merasakan halawatal ibadah, kenikmatan dalam beribadah. Yang ketiga, ya, kita harus ingat sebaik-baik amal itu adalah ittiba,
ittiba'is sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan apa sunnahnya Rasulullah SAW adalah khairul amal fil khawatim. Sebaik-baik amal itu adalah di ujungnya. Di ujungnya. Lalu juga Rasulullah katakan khairul amal adwamuha yang dilakukan secara rutin. Dalam bahasa hadis yang lain dikatakan la taqul misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Jangan seperti fulan dia terbiasa qiyamul lail lalu dia tinggalkan qiyamul lail. Wa in qol meskipun itu sedikit maka amal yang bisa kita lakukan supaya bisa istiqomah sampai akhir hayat ya. Sekali lagi tadi poinnya pertama harus sampai akhir hayat. Kita punya amalan andalan apapun itu, amalan andalan. Yang kedua, meskipun sedikit tapi rutin begitu. Meskipun sedikit tapi rutin. Sehingga yang dibangun kita harus supaya bisa istiqomah ya. Kita harus tahu kekuatan kita. Kita harus tahu kekuatan kita. Jangan sampai kita karena merasa sekarang hari Minggu nggak kerja, kita langsung tilawah 1 juz gitu. Padahal kita tahu di hari yang lain ketika kerja kita nggak punya waktu buat tilawah. Sehingga yang dibangun adalah ya Allah mudah-mudahan saya bisa istiqomah tilawah. Tilawah dulu aja 1 halaman 1 hari begitu. Lalu kita tadaburi supaya kita jatuh cinta dan itu kita jadikan andalan. Tilawah 1 halaman kan cuma 5 menit ya. Tapi kalau itu dilakukan sampai ketemu bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi wasilah ilal jannah. Wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bilal bin Rabah sholat 2 rakaat setiap selesai wudhu, maka terompahnya ada di surganya Allah, mendahului Bilal bin Rabah. Karena dulu itu sholat pakai terompah, pakai yang namanya terompah, jadi saksi bagaimana solehnya Bilal sholat 2 rakaat. Atau seorang yang hatinya bersih gitu, padahal ibadahnya biasa aja, qiyamul lail kagak, puasa kagak, tapi hatinya bersih. Karena apa? Setiap menjelang tidur dia maafkan semua dosa-dosa orang, ataupun dia minta maaf, dia istighfar atas setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka itu juga bisa menjadi wasilah ke surga. Sehingga ini menjadi catatan kunci, kita beramal itu untuk bisa Allah ridhoi masuk surganya Allah. Sehingga apa yang dikatakan Allah yang paling aluam, yang paling rutin, sehingga kita bisa cari, kita pilih tuh amalan yang termudah, misalkan senyum. Saya sudah mengazamkan senyum itu sebagai andalan saya. Setiap ketemu orang senyum begitu. Dengan niat karena Allah, maka boleh jadi senyumnya itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jadi bukan karena qiyamul lail 12 rakaatnya gitu. Tapi karena dia sudah terikat dengan amalan yang ingin ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan itu yang ingin ia persembahkan meskipun sedikit, itulah yang khairul amal, sebaik-baik amal begitu. Jadi kalau kita lihat ada gambaran dari Rasulullah, seorang yang buruk ya orangnya buruk, bukan orang soleh, orangnya buruk, seburuk-buruk wanita, mohon maaf pelacur, ya. Yang ditolong seburuk-buruk binatang, mohon maaf kalbun ya, dog, ditolong oleh seburuk-buruk wanita. Tapi yang dilihat itu bukan seburuk wanitanya, bukan seburuk binatangnya, yang ditolong adalah apa yang dilakukan, yaitu menolong, memberikan minum. Nah itu kata Rasulullah, fil jannah, hiya fil jannah, luar biasa kan. Maka sekali lagi supaya kita bisa istiqomah adalah bagaimana kita lihat kemampuan kita. Kita mampunya gimana tapi kita pengen rutin. Maka kalau 2 rakaat duha menjadi andalan kita azamkan sampai akhir hayat. Sehingga Abdullah bin Amr bin As itu memiliki catatan negatif pada awalnya ya, karena dia sholat malamnya semalam suntuk, puasanya setiap hari, baca Qur'annya hatam setiap hari. Tapi akhirnya itu menjadi catatan negatif. Sehingga karena Rasulullah tahu bagaimana kemampuan Abdullah bin Amr bin As. Tapi ketika sudah nego 3 hari, oke 3 hari ya, hatam 3 hari, jangan lebih. Abdullah bin Amr kesusahan, tapi Abdullah bin Amr tetap berusaha istiqomah karena dia sudah berazam. Mungkin usia muda dulu semangat karena sehat kan, tapi ternyata dia hidup sampai usia tua 70 tahun masih hidup, luar biasa. Nggak kebayang puasa Daud gitu.
Tapi kalau dia sudah keburu janji, semangat mudanya tetap dijaga sampai hari tua. Nah ini luar biasanya Abdullah bin Amr, meskipun dikurangi tapi justru itulah inti dari khairul amalnya yang dicatat oleh sejarah, bahwasanya dia istiqomah sampai hari tua, tetap qiyamul lail atau tetap baca Quran 3 hari khatam dan tetap saum Daud begitu. Ini saja mungkin ya Ustaz Rudi, mungkin mudah-mudahan ini ada lagi yang nanya kayaknya Bu Meti dah. Bu Meti mah nanti japri aja kalau pengen nanya atau bulan depan ya. Karena saya ini di sini ada kegiatan diminta buat siap-siap. Begitu Insyaallah. Ustaz Rudi, mohon maaf ya Ustaz ya. Sekian Ustaz atas materi pada pagi hari ini. Afan Ustaz Zubaidi. Disimpan insya Allah untuk bulan depan pertanyaannya di kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari kajian kita pada pagi hari ini kita minta kesediaan Ustaz Sufyan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, nastaghfiruka ya Allah ya arhamar rahimin, ya Ghaffar ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin pamit ya. Mohon maaf ya Ustaz Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Atur nuhun kasadayana. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil dan alhamdulillah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun Pak Kiai. Sami-sami. Nuhun Kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.